Kontroversi Sultan Moulay Ismail dari Morocco. Moulay Ismail dijuluki Raja Berdarah oleh orang Eropa karena kekejamannya pada budak Kristen. Namun, ia dikenal sebagai raja prajurit sekaligus salah satu penguasa terpenting di negara asalnya. Pemerintahan Moulay Ismail lebih lama dari penguasa lainnya dalam sejarah Maroko, yakni 55 tahun, dari 1672 sampai 1727. Guinness Book of Records menobatkannya sebagai pria paling produktif dalam sejarah umat manusia yang bisa diverifikasi. Sultan Moulay Ismail menjadi ayah dari 1042 anak yang ia dapatkan dari 4 istri sahnya, sekaligus 500 selir yang tinggal di haremnya. Tidak hanya itu, Sultan Moulay Ismail tercatat sebagai pria yang haus darah pada pelayannya, budak, selir, dan bahkan ia juga menghabisi nyawa putra kesayangannya sendiri. Sultan juga berhasil menciptakan teror bagi para musuhnya dengan memajang 10.000 kepala tentara musuh di gerbang untuk membuat mereka takut. Berikut adalah kontroversi Sultan Moulay Ismail dari Morocco. Moulay Ismail bin Sharif lahir pada tahun 1645 dan merupakan putra dari Sharif Moulay bin Ali, Emir Tafilat, sementara ibunya adalah seorang budak kulit hitam. Sebagai penguasa pertama dinasti Alauid dari tahun 1631, ayahnya Moulay Sharif berhasil mempertahankan wilayah mereka dari otoritas. Moulay Sharif turun tahta pada tahun 1636. Kemudian digantikan oleh putra sulungnya, Sidi Muhammad bin Sharif. Di bawah pemerintahan yang terakhir, wilayah Alauid meluas ke Tafna dan berhasil merebut kota Ottoman di Oja. Pemerintahan Sidi Muhammad tidak berlangsung lama akibat perang antar saudara, di mana Sidi terbunuh di medan perang oleh tentara adiknya, Moulay Rashid. Sayangnya, pada tahun 1672, kakaknya Moulay Al-Rashid mengalami kecelakaan menunggang kuda pasca perayaan jamuan kemenangan, kemudian terbunuh ketika kudanya berlari kencang di bawah kebun istana yang menggantung sangat rendah. Moulay Ismail naik tahta di usia 26 tahun, di mana ia dideskripsikan sebagai pria yang tampan, penunggang kuda hebat, bertubuh sedang, selalu terlihat putih atau hijau, dan yang terpenting, Moulay Ismail sangat karismatik. Awal pemerintahan Moulay Ismail sangatlah sulit, di mana ia harus menghadapi banyak pemberontakan, termasuk dari keponakannya sendiri. Selama masa pemerintahannya, Moulay Ismail memindahkan ibu kota Maroko dari Fez ke Meknes, di mana ia melaksanakan banyak program pembangunan istana, tembok militer, pelatihan militer, dan pendidikan. Komplek istananya yang megah disebut Kasbah, di mana keindahannya tidak kalah dari Istana Versailles oleh Raja Louis XIV dari Prancis. Istana itu memiliki keliling 4 mil, temboknya setebal 25 kaki, dan fondasi Dar al-Mahzin menghubungkan 50 istana berbeda, serta pemandian untuk selir dan anak-anaknya. Istananya dibangun secara eksklusif oleh para budak Eropa, serta dibantu oleh gerombolan penjahat lokal. Sultan juga membangun Habskara atau penjara budak Kristen, yang menjadi penjara bawah tanah yang besar di bawah kota Meknes. Pada puncaknya, diperkirakan terdapat 60.000 tahanan, di mana 40.000 diantaranya diyakini pelaut Kristen yang ditangkap di laut oleh bajak laut Barbari. Para tawanan Kristen digunakan sebagai budak untuk membangun kota pada siang hari, dibelenggu ke dinding penjara pada malam hari, dan dipaksa tidur sambil berdiri. Dengan pengaruhnya yang kuat, Moulay Ismail harus berurusan dengan banyak lawan, sehingga ia memamerkan kekejamannya untuk menakuti musuh. Meknes dilindungi oleh tembok sepanjang 40 km, dan dapat ditembus setelah melewati 20 pos komando militer. Tidak berhenti di situ, Moulay Ismail secara legendaris memerintahkan agar tembok Meknes dihiasi dengan 10.000 kepala tentara musuh.
Sampai akhir pemerintahannya, diperkirakan 30.000 jiwa malang menemui ajalnya di tangan Sultan. Sifatnya yang kejam diyakini sebagai teknik pemerintahan yang penting, terutama bagi seorang raja pada abad ke-17. Rakyatnya membungkuk di hadapan Mulai Ismail dan tidak diizinkan untuk menatap matanya. Sultan mengalahkan banyak suku-suku kecil, di mana sang pemimpin suku akan mempersembahkan putrinya yang paling cantik dan terpelajar sebagai hadiah. Dan karena hal inilah, harem Sultan menjadi terus bertambah. Ketika terjadi pemberontakan internal dari keluarganya, Mulai Ismail tidak bergantung dengan tentara istana umum, karena ia memiliki prajurit unggulannya sendiri. Mulai Ismail merekrut budak yang diperoleh dari sub-Sahara Afrika dan menjadikan mereka prajurit kulit hitam yang tangguh, serta sangat setia kepadanya. Kelompok prajurit ini sudah tidak memiliki ikatan kesukuan, sehingga mereka sangat setia kepada Sultan. Pasukan kulit hitam masih ada sampai hari ini, meskipun namanya diubah menjadi pengawal kerajaan Maroko setelah negara tersebut merdeka pada tahun 1956. Selama masa pemerintahannya, tercatat ia telah mengumpulkan pasukan kuat lebih dari 150.000 orang. Sebagian dari prajurit ini memiliki keluarga dan hidup dalam komunitas mereka sendiri, tetapi pada dasarnya, hidup mereka adalah milik Mulai Ismail. Anak laki-laki dibesarkan untuk bertugas di pasukannya, sementara anak perempuan akan menikah, memiliki anak, serta melanjutkan siklus. Untuk memperkuat hubungan diplomatis, Mulai Ismail menjalin hubungan yang dekat dengan kerajaan Spanyol, Britania Raya, dan terutama kerajaan Prancis, yang saat itu dipimpin oleh Raja Matahari Louis XIV. Pada tahun 1682, Ismail mengirim Muhammad Tenim untuk menandatangani perjanjian persahabatan, serta merundingkan pembebasan tawanan Maroko. Bahkan, Mulai Ismail juga mengirim duta besarnya untuk melamar Mary Anne de Bourbon, putri tertua Raja Louis XIV yang sah dengan selirnya, Louis de la Vallière. Masalahnya, Mary Anne menolak Sultan, dan untungnya penolakan ini tidak menyebabkan insiden diplomatis. Selain dikenal akan kekejamannya, Mulai Ismail tercatat dalam Guinness Book of Records karena kemampuannya yang luar biasa untuk bereproduksi. Ismail menjadi ayah dari 1042 anak, yang merupakan jumlah keturunan tertinggi sepanjang sejarah yang dapat diverifikasi. Elizabeth dan Carl Grammer menerbitkan makalah pada tahun 2014 untuk menjawab apakah masuk akal bagi Mulai Ismail untuk memiliki ribuan anak, berapa banyak wanita yang dibutuhkan, serta berapa banyak hubungan suami istri yang diperlukan untuk mendapatkan anak-anak ini. Elizabeth menggunakan pemodelan komputer untuk menjawab pertanyaan tersebut, serta memasukkan beberapa faktor dalam pemodelan, termasuk kualitas benih dan siklus menstruasi perempuan yang menjadi pasangannya. Berdasarkan penelitian yang diperoleh, Sultan harus melakukan hubungan suami istri antara 0,83 sampai 1,43 yang dibulatkan menjadi satu hubungan sekali per hari selama 32 tahun tanpa libur. Elizabeth menyatakan pada Life Science, "Jika kami sudah sekonservatif mungkin dalam perhitungan dan Mulai Ismail masih dapat meraih jumlah anak tersebut. Apalagi tidak sulit baginya untuk memilih karena ia memiliki 500 wanita di haremnya." Mulai Ismail sangat protektif terhadap 4 istri sekaligus 500 selirnya. Setiap kali sebuah suku menyerah kepada Mulai Ismail, sang pemimpin akan mempersembahkan putrinya yang paling cantik dan terpelajar kepada Sultan sebagai simbol hadiah. Para wanita diperlakukan seperti mainan favorit dan setiap selir diberikan seorang kasim pribadi, seorang budak pria yang dikebiri, serta seorang pelayan wanita. Danau di Meknes berfungsi sebagai sumber air darurat di masa perang dan menjadi kolam mandi untuk para selirnya di masa damai. Pria yang hanya melirik salah satu istri atau selirnya
bisa mendapatkan hukuman yang keras atau dihukum mati. Dikatakan bahwa pria yang bertemu dengan wanita sultan harus berbaring menghadap ke tanah guna menghindari tuduhan memandang mereka. Jika salah satu dari harem wanitanya dicurigai melakukan perzinahan, mereka akan dihukum berat atau dihukum mati, di mana sultan turun tangan secara langsung dalam persidangan. Mulai Ismail diyakini telah mencekik wanita yang tidak setia, memotong buah dada mereka, serta mencabut giginya. Kedudukan 4 istri atau 500 selirnya adalah sama, dan tidak ada yang menjabat sebagai permaisuri di Maroko pada masa pemerintahan Mulai Ismail. Namun, ia memiliki istri favorit, yakni Lala Aisyah Mubarka. Asal-usul wanita ini tidak jelas, tetapi ia adalah seorang budak kulit hitam dari kakaknya, Sultan Mulai Rashid, dan kemudian menjadi selir Mulai Ismail. Lala Aisyah memperoleh nama Zaidana pasca melahirkan putra pertama Sultan, yakni Pangeran Zaidan. Lala Aisyah memiliki pengaruh besar atas Mulai Ismail, dan ia membuat skema untuk menggulingkan putra kesayangan Sultan, yakni Pangeran Muhammad Al-Alim, dan berusaha agar putranya Mulai Zaidan naik tahta sebagai Sultan Morocco. Lala Aisyah menyebarkan fitnah jika Muhammad Al-Alim memberontak, serta mendeklarasikan dirinya sebagai Sultan Maroko. Sebagai hukuman, Mulai Ismail memerintahkan agar lengan kiri dan kaki kanan putranya diamputasi. Hukuman bertujuan untuk mengirim pesan bahwa ketidaktaatan dalam bentuk apapun akan berarti hukuman berat atau kematian, tidak terkecuali untuk putra kesayangannya. Tidak mengherankan, Pangeran Al-Alim meninggal karena kehabisan darah. Banyak dari selirnya hanya didokumentasikan secara terpisah, di mana kebanyakan dari mereka adalah tawanan dan budak. Salah satu yang terkenal adalah seorang wanita Irlandia bernama Mrs. Shaw, yang dibawa ke haremnya setelah diperbudak. Mrs. Shaw masuk Islam karena Sultan ingin berhubungan dengannya, tetapi ia dibebaskan dan dinikahkan dengan seorang mualaf Spanyol ketika Sultan bosan kepadanya. Saat tahun terakhir pemerintahannya, hubungan Maroko dan Kesultanan Utsmaniyah menjadi kembali tegang. Kedua kekuatan tersebut selalu tidak percaya satu sama lain, apalagi pihak Ottoman mendukung saingan Ismail di Maroko, baik secara finansial dan militer. Berbanding terbalik, Mulai Ismail memimpin beberapa invasi serta penyerangan ke wilayah mereka. Disinilah Sultan mendapat dukungan dari suku Arab anti-Ottoman di Aljazair, seperti klan Benu Amer. Kedua kekaisaran menandatangani perjanjian perdamaian, setidaknya sebanyak 3 kali, tetapi tidak ada yang bertahan lama. Sultan akhirnya meninggal karena sakit di usia 80 tahun, di mana pasca kematiannya, terjadi pertempuran suksesi antara banyak putranya yang masih hidup. Penggantinya melanjutkan program pembangunan istana, tetapi pada tahun 1755, kompleks istana besar di Meknes rusak parah akibat gempa bumi. Cucunya Sidi Muhammad III memindahkan ibu kota ke Marrakesh. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya.